Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. 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 Waalaikumsalam Baik. Ustaz. Tahu sekarang pelajarannya membahas apa? Apa? Membahas tentang kandungan surah. Surat apa? At-Tahrim. At-Tahrim. Alhamdulillah. Buku catatannya sudah disiapkan? Apa buku catatannya? Sebentar, Ustaz. Iya. Iya, ada di chat kok Semuanya tadi. wajib mencatat. Ya, harus mencatat. Tidak boleh hanya mendengarkan. Sebelumnya kita akan absen dulu. Yang ada di sini bilang hadir. Yang ada di sini bilang hadir ya. Mas Almed. Hadir. Mas Amar. Hadir. Mas Arfa. Bentar ya, baterainya mau habis ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi absennya sampai Mas Amar. Selanjutnya Mas Arfa. Mas Dandi. Mas Faiz. Mas Fatan. Hadir. Mas Fikri. Hadir. Mas Firas. Mas Maksim. Hadir. Mas Raffi. Hadir. Mas Iksan. Hadir. Mas Davi. Hadir. Yang belum disebutkan siapa? Nah, semuanya ya. Baik. Sekarang Ustaz akan share PPT ya. Kandungan surah At-Tolak. Sudah siap mencatat? Dengarkan dengan baik yang Ustaz sampaikan dan dicatat poin-poin yang penting. Sebelumnya kita murojaah bareng dulu ya. Surah At-Tahrim. Ya, semuanya dinyalakan mic-nya.
Saya hitung sampai 3, dinyalakan ya. 1, 2, 3. Sekarang murojaah ya. Seperti biasa, murojaah. Yuk, a'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan Nabi Ayuhan Nabi lima Matuhar ma ahallallahu lak tabtaqi wallahu ghafurur qad faradallahu lakum Allahu maulakum wa wala Aisaran nabi Alam Wahyani Rokaba alaihi qala Irzuqhu min haitsu la datu yatawakkal Allah Aku Allah li kulli syai'in qadir. Mala iya minal mahin. Tidak salah satu asuru wala ayat doa. Jika Allah yang talahu mayyakillah wa yu'tim lahu ajran askinun min haitsu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna Kunna ulati hamlin alaihinna hatta yada'na hamlahun fa in aradna lakum fa'atuhunna ujurahunna wa amiru bainakum bima'ruf wa in ta'adartum fasawtu radi'un lahu ukhra liyunfika dhu sa'atin amma yasir alaihi rizquhu fal yunfik mimma ataahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha Ustaz? Ya, lanjutkan. Surat apa tuh tadi Ustaz? Anak nggak kedengeran ya. Surat At-Tahrim. Baik. Kita mulai dari ayat 7 ya, ayat 7. Ya, 1, 2. Ya ayyuhal Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha ayyukum ir'ankum sayyi'atum wa idakhilakum jannatin tajri min al-anhar nuruhum yatabaina indihim wa Rabbana atni lana wa fir lana ala kulli syai'in qadir. Ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqina wa qut alaihim wa
lahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhi wa imra'atut kanata tahta abdaini min ibadina فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين مريم wa Maryam banata التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Baik. Yang belum selesai selesaikan dulu. Suaranya kedengaran nggak? Kedengeran. Alhamdulillah. Baik, kita langsung masuk ke kandungan surat ya. Yang belum selesai, yang belum lancar, nanti dilancarkan lagi hafalannya ya. Baik. Besar layarnya kelihatan? Sudah. Nah, Ah, baik. Siapkan pulpen dan bukunya. Kita masuk ke kandungan Ya. surat At-Tahrim. Baik, siapa yang tahu apa itu arti dari At-Tahrim? Yang tahu? Ya. Yang sudah membaca artinya siapa? Mengharamkan. Mengharamkan. Ya. Baik, ditulis ya. Arti dari surah At-Tahrim adalah mengharamkan. Mengharamkan. Kelas? Kemudian, surat At-Tahrim itu surat keberapa dari Al-Quran? 66. Ya, surat ke-66 di juz berapa? Juz 28. Berapa ayat surat At-Tahrim? Totalnya. Ada 12 ayat. Seperti surat At-Tolak ya. Surat At-Tolak juga 12 ayat. Baik, selanjutnya. Surat At-Tahrim termasuk kelompok apa? Madaniyah atau Makkiyah? Madaniyah. Madaniyah. Ya, Madaniyah. Apa artinya surat Madaniyah? Diturunkan di Madinah. Ya, diturunkan di Madinah atau setelah Nabi ya, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Kalau surat yang diturunkan di Mekah namanya apa? Makiyah. Makkiyah. Pintar-pintar ini. Kemudian Wan ya. Apa itu? Melek. Ustaz, Boleh. anak belum semuanya set. Iya. Oh ya. Kemudian surat At-Tahrim memiliki nama lain. Apa itu? Memiliki nama lain. Yaitu apa? Ini. Al Limatu Harrim. Ditulis ya, ditulis ya. Semuanya ini ditulis. Surat At-Tahrim memiliki nama lain Al Limatu Harrim. Karena apa? Diambil dari ayat yang pertama. Ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Sampai sini aja nulisnya. Surat At-Tahrim memiliki nama lain Al Limatu Harrim. Ini nggak usah ditulis. Kasih waktu 30 detik untuk mencatatnya.
Ustaz, Ya, berarti kita ini selesai 9:30 ya? insya Allah nanti. Hari ini pelajarannya apa aja? Cuman matematika sama tafid. Ada gitu. Ya. Matematika udah selesai. Udah. Udah, Ya, kayak tadi. ya selesainya ya. Selesainya kita membahas ini. Yang sudah siapa? Yang sudah selesai mencatatnya? Sudah. Belum. Tunggu yang lain aja Ustaz, ana udah kok. Ya. 30 detik lagi. Baik. Arabnya ditulis nggak Ustaz? Kalau mau ditulis silahkan. Lebih baik kalau ditulis. Mau nulis silahkan. Lebih baik. Sudah, Ustaz. Baik. Alhamdulillah sudah ya. Coba sekarang Mas Raffi, coba dibacakan catatannya. Mas Raffi, ada? Ustaz. Ya, silahkan dibacakan kandungan surat At-Tahrim. Ana Ustaz. Arti adalah mengharamkan. Surat Ya. At-Tahrim adalah surat ke-66 dan terdiri Cukup. dari 2 ayat. Cukup. Sekarang Mas Dandi, Nama. poin ketiga. Mas Dandi, poin ketiga apa? Ya, Poin ketiga apa tadi? termasuk surat Madaniyah. Baik. Poin keempat, Mas Fatan. Yang keempat apa? Mas Fatan sekarang. Apa? Udah nyala tuh belum? Anda mau, Ustaz. Ya. Apa yang keempat? Mas Almet. Dari surah Al-Tahrim kalimat harim. Ya, benar. Kalimatul harim. Ya, diambil dari ayat yang pertama. Coba dibacakan ayat pertama, Ayuhan Nabi Mas Firas. Mas Firas ya. Ayat pertama, Mas Firas bacakan. Ada Mas Firas? Ya, dibacakan ayat pertama. Baik, cukup. Kata limatul harim itu diambil dari ayat yang pertama, yaitu ini yang di blok kuning. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu. Artinya apa? Artinya adalah mengapa kamu mengharamkan? Mengapa kamu mengharamkan? Baik, sudah catat ya? Kita lanjutkan slide-nya. Sudah. Oke. Saran. Kandungan surat At-Tahrim. Yang tadi itu pendahuluan ya. Sekarang intinya. Sekarang inti. Yang pertama. Nah, yang pertama memanggil dengan panggilan yang baik. Apa? Memanggil dengan panggilan yang baik. Karena apa? Coba lihat ayat pertama tadi ya. Allah memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang baik, yaitu apa? Wahai Nabi.
wahai Nabi. Ini kalau dalam bahasa Arab panggilan yang halus, bukan wahai Muhammad, tapi dia memanggil Allah memanggil Nabi Muhammad wahai Nabi. Contohnya ketika memanggil teman itu sendiri, ya, bukan dengan nama lakop, bukan dengan nama yang buruk, ya. Ini adalah adab, ya, adab seorang muslim, yaitu memanggil nama teman nama yang baik, jangan memanggil dengan nama yang buruk. Karena apa? Nama itu adalah doa, ucapan adalah doa. Ya, dicatat dulu. Yang pertama, memanggil dengan panggilan yang baik. Artinya ini nggak apa-apa, memanggil dengan panggilan yang baik. Karena apa? Allah memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan yang baik, yaitu apa? Wahai Nabi. Di ayat yang pertama, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. 30 detik untuk mencatat. Baik, Ustaz. Sudah? Alhamdulillah. Sudah. Selanjutnya yang kedua. Sudah toh? Yang kedua, Sudah. Nabi dilarang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Nabi dilarang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Akan ditulis, Nabi dilarang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Sudah? Ya. Contohnya di sini. Ditulis nggak? Ini, ya. Contohnya boleh ditulis, ya. Contohnya itu al-maghfir. Al-maghfir. Ini dalam bahasa Arab, ya. Ya. Itu apa? Ada tumbuhan, di sana ada tumbuhan yang jika dimakan itu rasanya enak. Tumbuhan yang rasanya enak. Namun baunya tidak sedap. Ini telah dihalalkan oleh Allah. Dihalalkan oleh Allah. Tapi kita tidak boleh mengharamkan meskipun baunya tidak sedap. Karena apa? Boleh dimakan. Baik. Untuk yang poin kedua ini Ustaz ambil dari ayat 2. Ayat 2. Coba bacakan ayat 2. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sudah? Selanjutnya, ini penting banget. Itu tentang taubat nasuha. Baik, nomor 3 yaitu taubat nasuha. Itu apa taubat nasuha? Itu tobat dengan sungguh-sungguh, menyesali dosa, berniat, dan niat tidak akan mengulangi dosanya kembali. Ditulis taubat nasuha. Taubat nasuha.
Ini terdapat di ayat yang ke-7, yang ke-8. Siapa yang bisa membacakan? Ayat ke-8. Ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Silakan siapa yang membacakan ayat 8? Ana. Ana. Silakan Mas Amar. Ana. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Ya ayyuhalladzina Apa amanu. tadi? Ayat Ya berapa? ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbuhum an yukaffira ankum sayyi'atikum Asa wa yudkhilakum rabbukum. jannat. Asa Bacakan ya. rabbukum an Asa yukaffira rabbukum. ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim Nuruhum. yaquluna rabbana atmim Nuruhum. nuruhum Nuruhum bukan yas'a baina nuruhum. aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baik, masya Allah, barakallahu fiik yang telah membacakan. Di situ ada kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang-orang beriman diseru oleh Allah, disuruh oleh Allah. Coba apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Nah, ini taubat nasuha yaitu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh menyesali dosa dan niat tidak akan mengulangi dosanya kembali. Dicatat ya, taubat nasuha. Itu taubat dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan niat tidak akan mengulangi dosanya kembali, dan niat tidak akan mengulangi dosanya kembali. Sudah Mas Almet? Mas Fikri sudah mencatatnya? Bentar lagi, Us. Oh ya. Mas Fatan sudah selesai? Mas Maksim sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Baik. 15 detik lagi ya. Baik. Lihat di sini. Yang sudah mencatat, yang sudah selesai boleh menjawab. Coba sebutkan syarat taubat. Ada berapa syarat taubat? 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 10? Berapa? Syarat taubat ada berapa? Yang tahu? Syarat taubat ada 3 ya. Ada 3. Ustaz akan perlihatkan, yaitu yang pertama meninggalkan dosa. Ketika kita sudah pengen, kita setiap hari kalau bisa memperbarui taubat kita ya. Setiap manusia itu pasti berbuat dosa, tidak luput dari dosa. Bisa mungkin kita beristighfar. Karena apa?
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau bertobat kepada Allah, ya, ada riwayatnya 70 kali setiap hari atau 100 kali, ya, dengan membaca astagfirullah, ya. Jadi setiap hari kita disunahkan untuk membaca astagfirullah sebanyak berapa? 100 kali, ya. Cara tobat yang pertama yaitu meninggalkan dosa. Sudah dicatat? Cara tobat yang pertama meninggalkan dosa. Yang kedua, menyesali dosa yang diperbuat. Menyesali dosa yang diperbuat. Yang ketiga, jalan ini. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Bertekad tidak mengulangi dosa tersebut. Contohnya, ya, contohnya kalian berbuat dosa, ya, dosa yang kecil aja, ya, dosa tidak melakukan sholat 5 waktu hari, ya. Hari kemarin, ya, hari kemarin lupa tidak sholat 5 waktu. Nah, kalian kan sudah umurnya lebih dari 10 tahun, ya, maka ada kewajiban untuk kalian melaksanakan sholat. Nah, ketika kalian meninggalkan sholat itu termasuk dosa, karena sholat adalah kewajiban bagi seorang muslim. Baik, jika kalian kemarin lupa sholat, maka hari ini harus bertaubat dengan apa? Meninggalkan dosa tersebut, ya. Mulai hari ini sampai seterusnya kalian harus wajib sholat, harus teratur sholatnya, ya, tidak boleh bolong-bolong. Kemudian apa? Yang kedua, menyesali dosa yang diperbuat. Wah, aku kemarin tidak sholat 5 waktu, atau aku kemarin sholatnya bolong-bolong, atau aku kemarin sholatnya malas-malasan. Ya Allah, aku hari ini seterusnya saya menyesali dosa saya. Saya ingin bertobat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah diperbuat. Kemudian yang terakhir, bertekad tidak mengulangi dosa tersebut, yaitu setelah bertobat kalian bertekad tidak ada keinginan untuk meninggalkan sholat, punya keinginan untuk memperbaiki sholatnya, ya, punya keinginan untuk selalu sholat tepat waktu. Dan untuk yang ikhwan, ya, untuk laki itu sholatnya di mana? Sholatnya di mana? Lebih baik sholatnya di mana? Aku Ayo, di masjid. siapa yang menjawab? Ya, di masjid. Laki-laki itu di masjid dan ya, derajatnya atau pahala ketika berjamaah itu berapa? Dapat pahala berapa? 27, ya. Daripada sholat sendiri di rumah hanya dapat berapa? 1 pahala. Ketika kita berjamaah di masjid itu mendapatkan berapa? 27. Itu yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang keempat, tugas seorang mukmin, langsung ditulis, ya. Tugas seorang mukmin yaitu menjaga diri. Tugas seorang mukmin yaitu menjaga diri dan keluarganya
menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Seorang itu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan menjauhkan hal-hal diharamkan oleh Allah. Sudah? Baik, Ustaz bacakan ya. Tugas seorang mukmin yaitu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dan menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kelas? Sudah? Belum Sudah Ustaz. ya? Oh ya. Sudah. Oke, saya terangkan ya. Tugas seorang mukmin, itu adalah orang yang kepada Allah dan Rasulnya. Ini dinamakan mukmin. Tugas seorang mukmin yaitu menjaga diri. Nah, diri kita harus dijaga dari apa? Dari api neraka. Ya, menjaga diri kita dan keluarganya atau keluarga kita dari api neraka. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya yaitu ketika nanti kita menghadap Allah, sebisa mungkin kita terhindar dari api neraka. Dan caranya gimana? Di dunia ini kita kan ada perbuatan ya, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sebisa mungkin kita menghindari perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu ya diharamkan. Itu apa? Menjauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita contoh yang sederhana aja, yaitu kita kan sekolah, ya kan? Kita sekolah, dan yang diharamkan oleh siswa itu apa? Mencontek. Ya, mencontek itu yang diharamkan. Karena apa? Dia tidak jujur dengan kerjaannya sendiri. Dia mengambil kerjaan orang lain. Ya, mengambil kerjaan orang lain itu hal yang diharamkan. Kemudian tidak jujur dalam berucap. Ini juga diharamkan. Contohnya lagi, kita kan tahfiz. Ketika Ustadz suruh menghafal, yang dihafal setorannya dengan hafalannya, bukan dengan membaca ayat dengan mushaf. Tidak boleh melihat mushaf ketika setoran. Nah, itu suatu hal yang diharamkan juga. Karena apa? Karena dia telah berbuat curang. Ya. Seorang muslim itu tidak diperbolehkan curang. Nah, satu hadis dari Rasulullah SAW kita bacakan, man ghasyana, siapa yang dah hafal? Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang tahu artinya siapa? Man ghasyana, barang siapa yang berbuat curang. Barang siapa yang berbuat curang,
maka bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk orang Islam, orang yang curang itu ya. Jadi perbuatan curang, perbuatan mencontek, perbuatan mengambil kerjaan orang lain itu adalah sebuah dosa, meskipun kita sering mengabaikan. Oh, cuma mencontek satu aja Ustaz, cuma satu nomor aja. Nah, itu termasuk apa? Yang diharamkan oleh Allah. Kita seorang mukmin harus menjaga diri kita dulu ya, dari api neraka. Gimana caranya kita terhindar dari api neraka meskipun kita melakukan hal-hal kecil? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil pun, meskipun sekecil zarrah itu ada yang bilang biji sawi yang kecil, ada yang bilang atom ya, maka dia akan mendapatkan balasannya ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat keburukan, yang berburuk, maka dia akan dapat balasannya juga ya. Perbuatan curang itu ya mungkin kalian bilang, oh itu Ustaz, itu sangat nah, itu sangat kecil, itu cuma remeh sekali. Tapi nanti di catatan itu ada catatannya. Oh, hari ini si fulan melakukan curang, dia mencontek, dia setoran, tapi dari mushaf, tidak dari hafalannya sendiri. Nah, itu nanti ada catatannya dan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Nah, bahan bakar api neraka itu apa? Terdiri dari dua, manusia dan batu. Api neraka yaitu apa? Manusia dan batu. Baik. Siapa yang membacakan ayat ini? Kalau nggak salah ayat 6 kalau nggak salah. Saya bacakan. Iya, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah. Ya, diartikan ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan di keluarga kalian dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah apa? An-nasu wal hijarah, manusia dan hijarah, dan hajar. Apa hajar? Dan batu. Nah, ini bahan api neraka yaitu manusia dan batu. Oke, Mas Raffi. Kenapa Mas Raffi angkat tangan? Gak jadi, Ustaz. Oh ya. Oke, sudah dicatat ya yang kelima? Sudah. Sudah. Baik. Terakhir. Oh, ada satu lagi ya. Yang terakhir. Nah, ini. Keluarga solih tidak menjamin surga maupun neraka. Keluarga yang soleh tidak menjamin surga maupun neraka. Keluarga soleh atau keluarga yang soleh tidak dia masuk surga maupun masuk neraka, tidak ada jaminan ya. Yang menjamin adalah amal soleh, amal-amal ya. Bahkan keluarga Nabi sekalipun, bahkan dari keluarga Nabi
sekalipun ada yang neraka. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan, bahkan di Al-Quran itu disebutkan. Baik. Di sini ada contohnya. Contoh yaitu keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Baik. Nabi Nuh yang ingkar dengan Nabi Nuh itu siapa? Siapa yang ingkar dengan Nabi Nuh? Tidak beriman Nabi Nuh Anaknya. dari keluarganya. Anaknya. Kalau nggak salah. Anak dan istri, ya, anak dan istri tidak beriman kepada Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh menyuruh apa? Beriman kepada Allah. Kemudian apa? Ketika ada banjir bandang, disuruh apa? Disuruh naik kapal. Naik Masuk perahu. ke kapal, ya, naik perahu. Tapi apa? Dia tidak percaya. Wah, di sini uh, di sini itu aman dari air, jauh dari laut. Mana mungkin ada air yang akan sampai ke sini, ya. Dia tidak percaya bahwa Nabi Nuh itu sudah diberi ilham atau diberi wahyu kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada atau air yang sangat besar atau seperti banjir, ya. Kemudian Nabi Lut. Siapa yang tahu Nabi Lut? Yang ingkar siapa ya? Istri Nabi Istrinya. Lot, istri Nabi Lot, ya. Dia ingkar, ya. Kemudian coba siapa yang bisa membacakan ayat 10? Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Siapa? Silakan. Para Ustaz pilih ya. Mas Iksan. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Silakan Mas Iksan. Bismillah. Ayat berapa? Ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata Imra'ata tahta Lut. Dipanjangkan ya namanya. Wa imra'ata Lut. wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam Maka yughni fakhonata, baknya panjangkan. Fakhonatahuma. fakhanatahuma falam yughniya anhuma Ya panjang. minal Falam yughniya anhuma. Falam falam yughniya anhuma. falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dakhulan naro ma'ad dakhilin. Baik. Nah, itu ya. Itu berkaitan dengan istri yang ingkar kepada suaminya atau kepada keluarganya. Kemudian di sini ya ada istri yang taat, istri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu istrinya Fir'aun. Namanya siapa yang tahu? Istri Fir'aun siapa? Ada yang tahu? A si si ya, ya. Istri Fir'aun adalah Asiyah, bukan Aisyah ya. Asiyah. Dia seorang istri yang
beriman kepada Allah. Bahkan ya, bahkan Fir'aun itu tidak bisa mencelakai Asia. Ya, kenapa? Karena Allah selalu menjaga beliau, menjaga Asia. Sampai pun dia disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu ayat selanjutnya, ayat 11. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Siapa yang bisa membacakan? Mas Fikri, silahkan. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ayat berapa tadi, Us? Ayat 11. Yuk, dibacakan. Wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun idh Hmm. qalat rabbi bani li Indaka indaka baita fil jannati wa najinil fil min ah, fil jannati wa najjini. fil jannati wa najinil min fir'aun wa amalihi wa najinil minal qaumiz zalimin. Baik, Masya Allah. Ini semua sudah dicatat ya? Sudah semuanya? Jangan cuma screenshot ya, tapi dicatat. Baik, kita akan coba mereview. Mas Davi, yang pertama tadi apa? Poin pertama, kandungan suratnya. Mas Davi, yang pertama Memanggil apa? dengan panggilan yang baik. Baik. Yang kedua, Mas Faiz. Mas Faiz, ada? Oke, Mas Firas. Yang kedua apa? Yang kedua adalah artinya menyenangkan. Yang ketiga, Mas Iksan. Taubat nasuha, Yang ketiga, Mas Iksan. Hmm. taubat nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan niat tidak akan mengulangi dosanya kembali. Baik, nomor 3, Mas Raffi. Nomor 4 maksudnya ya. Nomor 4, Mas Raffi. Oh ya, sebelumnya Nomor 4. apa itu syarat? Enggak, syarat-syarat tobat ada berapa? Syarat tobat ada 3. Meninggalkan dosa, Sebutkan, Mas. menyesali dosa yang diperbuat, tekad tidak mengulangi dosa tersebut. Baik. Nomor 4, Mas Fikri. Ya, tugas seorang mukmin yaitu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dan menjauhkan hal-hal yang diharapkan oleh Allah. Baik. Nomor 5, Mas siapa yang tadi? Belum, Mas Fatan. Nomor 5. Bahan bakar api neraka terbuat dari manusia dan batu. Ya, manusia dan terdiri ya, bukan terbuat ya. Bahan bakar api neraka terdiri dari manusia dan batu. Yang terakhir, Mas Dandi. Yang terakhir, nomor 6 apa?
api neraka terbuat dari manusia dan batu. Terakhir nomor 6. Nomor 6. Ya, Mas Almer. Nomor 6 apa? Mas Almer, ada? Nomor 6 apa coba? Nomor 6. Ya, kalau nggak ada yang jawab. Ustaz. Tadi Ya. Karena yang nggak tahu cuma nomor 4. Ya, Segitu. 5 nomor 5. nomor 6. 6. Itu apa? Keluarga soleh tidak ada jaminan masuk surga atau neraka. Ya. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik, itu aja untuk pertemuan hari ini. Jazakumullahu khairan. Ada yang pertanyaan? Tidak. Terus nanti difoto terus dikirim ke Ustadz kan? Ya. Habis ini catatannya difoto kirimkan ke Ustadz ya. Semuanya yang hadir maupun yang tidak hadir ya. Baik. Kemudian ya jangan lupa baca artinya. Arti atau terjemahan surat At-Tahrim dibaca sendiri ya. Dibaca-baca. Jangan lupa yang tadi ya, kandungan suratnya dikirimkan ke Ustadz. Difoto dan dikirimkan ke Ustadz. Boleh diperbaiki dengan baik tulisannya ya. Baik. Kemudian hari ini kan ada tahsin, jangan lupa dikirimkan. Dengarkan juga ya, yang tidak pernah setoran ya, nanti di akhir nggak punya nilai loh ya. Jadi kalian harus sering-sering setoran ya. Harus sering-sering setoran. Insya Allah nanti Ustadz akan koreksi satu persatu ya. Kalau hari ini nggak bisa dikoreksi, maka hari berikutnya gitu ya. Karena koreksian dari Ustadz juga lumayan banyak ya. Jadi kalian ketika Ustadz kasih tugas harus apa? Harus mengerjakan. Baik, Mas Almed, kenapa Mas Almed? Tadi nomor 6 apa tadi Ustaz? Nomor 6. Nomor 6 keluarga solih. Ya, kita bacakan aja. Solih Tidak menjamin surga maupun neraka. Bahkan surga maupun neraka, bahkan keluarga Nabi sekalipun. Oke. Jika nanti kalian ketinggalan mendengarkan ini, ada yang yang pertama tadi saya sudah tidak tahu Ustaz apa yang disampaikan Ustaz. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya. Nanti Ustaz share ininya karena sudah bisa terekam. Baik. Baik, itu aja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan yang menyempatkan bisa bergabung di pelajaran tahfidz ini ya. Baik, kita tutup dengan doa kifatul majelis. Doaan. Baik, Ustaz cukup sekian. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.
Wajazakumullahu khairan. Khairan Ustaz.